Kalau masalah dia di jalan mengganggu ketertiban, porsinya Pol PP. Masalah kesehatan jiwanya sebetulnya porsinya Dinas Kesehatan. Baru setelah itu porsinya Dinas Sosial. Sebetulnya secara umum seperti itu, Mas Taufik. Tapi masyarakat itu tahunya ketika ada LPGJ udah Dinsos sudah. Lebokno Dinsos beres bis begitu. Sebelumnya data miskin ekstrim kita menurut data pusat itu 4011, banyak sekali. 4011 bayangkan Mas. Kemudian setelah kita cek ternyata 891 miskin ekstrim. Nah, sekarang tinggal berapa? 24 Mas. Ini artinya ada perbaikan Mas. Sekarang loh Mas, orang tuanya mampu. Anak itu titip negara, sekolah itu titip negara, pingin mlebu TKS, pingin dapat KIP sekolah, KIP kuliah, orang tuanya mampu. Ini terjadi di Kota Pasuruan. Kami kedatangan tamu istimewa. Istimewa. Bapak Kepala Dinas Sosial Kota Pasuruan, Bapak Koko Ari Hidayat. Nah, sehat Pak? Sehat, alhamdulillah sehat. Nah Mas. Nah, langsung saja Pak. Pak Koko, sejak saya sebagai wartawan ya di kota, jenengan sejak masuk di Dinsos tahun berapa Pak? 2022. Nah, saya kira beliau ini sih banyak membuat something lah. Tapi terutama yang beliau sentuh sejak beberapa waktu, sejak sebelum beliau kayaknya saya belum pernah liputan ada sentuhan. Ini soal disabilitas. Nah, Pak Koko selama di Dinsos ini sering menyentuh kelompok disabilitas. Sampai ada rumah hebat disabilitas. Nah, belakangan beliau membuat apa istilahnya? Program latih. Apa namanya itu? Ruang Harapan Anak Hebat ya. Iya. Itu gimana Pak? Iya, jadi gini, Ruang Harapan Anak Hebat itu adalah rumah latih bagi penyandang disabilitas, anak terutama, dan juga orang tua serta komunitas. Beda ya dengan rumah. Nah, kalau rumah hebat adalah rumah pemberdayaan, ini rumah latih. Latih. Jadi kalau rumah hebat disabilitas itu pemberdayaan disabilitas. Jadi mereka supaya bisa lebih berdaya, kita berikan programnya, kita berikan kegiatannya, kita berikan pekerjaannya pada mereka. Tapi kalau Ruang Harapan ini adalah, memang kami beri nama Ruang Harapan, Mas Taufik, supaya positif kesannya memang kan. Jadi anak-anak ini bisa lebih meningkat kemampuannya begitu. Bukan hanya dibiarkan. Jadi ini betul-betul rumah latih bagi penyandang disabilitas, anak yang berat untuk 3 terapi nanti, 1 terapi wicara, 2 okupasi terapi, dan 3 fisioterapi. Jadi mereka, kita tidak mungkin, karena ini anak-anak dengan penyandang disabilitas ya, mungkin dia tidak bisa 100% seperti yang diinginkan, tapi setidaknya anak-anak ini bisa meningkat kemampuannya. Itu Ruang Harapan Anak Hebat yang kami create memang dari mendengarkan Mas Taufik. Jadi mendengarkan antara ketika saya datang ke beberapa tempat penyerahan bantuan, ada orang tua yang mengeluhkan kepada saya, Pak, ini anak saya bagaimana Pak? Penanganannya harus seperti apa begitu? Karena mereka ini yang penerima bantuan adalah bapak ibunya juga keluarga miskin, sehingga mereka pun tidak mampu kalau membawa anaknya misalnya di terapi di tempat umum yang harganya memang mahal. Terapi-terapi untuk penyandang disabilitas kan mahal memang. Mereka pun ada yang mengeluhkan masalah akses transportasi misalnya begitu. Nah, ini kita respon. Nah, saya respon dengan mendirikan Ruang Harapan Anak Hebat dengan harapan bahwa ya, ini ruang ini untuk harapan anak-anak kita lebih meningkat kemampuannya dari sebelumnya begitu Mas. Oh, lebih khusus ke anak-anak berarti. Anak-anak. Ini memang kenapa? Karena kalau dewasa itu kan sudah susah untuk diterapi. Jadi kita masa depan anak untuk menjadi dewasa nanti seperti apa, besar seperti apa, dewasa menjadi seperti apa, itu yang kita fokuskan memang untuk Ruang Harapan ini. Sementara untuk prioritas pertamanya memang anak yang ini. Oh, tempatnya di mana Pak? Tempatnya di Rumah Hebat yang lama Mas Taufik. Oh, yang di situ ya, di situ. Pojok itu di perempatan dekat Bakalan, ke arah Bakalan. Oh iya. Itu sudah bisa mulai per bulan ini atau? Sudah. Jadi kemarin diresmikan ketika kita Hari Disabilitas Internasional dan juga
Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional, bahkan diresmikan oleh Pak Menteri Sosial, Gus Ipul waktu Oh itu. iya. Nah, itu membukanya. Kami sudah mengakses sekitar 26 anak Mas Taufik untuk kita tangani. Itu. Oh, sudah jalan ya berarti Pak ya. Insya Allah ini sudah, kalaupun ada penduduk yang masih ingin mendaftarkan anaknya, syaratnya satu, karena ini pertanyaan banyak ke saya. Pak, saya ini bukan penduduk Kota Pasuruan, apa boleh anak saya? Begitu banyak pertanyaan ke kami. Ya syaratnya satu, penduduk Kota Pasuruan dulu. Nah itu, karena kita kan nggak nangani penduduk kabupaten, Mas. Yang kita tangani kan karena kita Dinas Sosial Kota Pasuruan, ini banyak sekali pertanyaan ke kita. Jadi mereka bukan penduduk Kota Pasuruan, tapi meminta pelayanan ke kita. Begitu. Bukan kita tidak mau, secara kepedulian kami peduli, tetapi secara wewenang kami tidak punya wewenang. Gitu. Panjenengan tadi cerita waktu ngasih bantuan ke mana di lapangan ini itu kan ada penduduk yang anaknya ternyata disabilitas. Nah, ini kan mereka tidak punya apa namanya pengetahuan tentang bagaimana menangani anak disabilitas. Ya mungkin punya, misalkan harus terapi, tapi kata jenengan mahal, mereka tidak punya ini. Nah, itu biasanya mereka gimana terus, Pak? Dan ini menurut survei kami juga. Jadi ternyata penduduk Kota Pasuruan ini tidak mengetahui tentang kedisabilitas anak. Nah, ini contoh ya. Ketika kita ngeses untuk 25 orang, sudah 25 orang kita assess dulu, assessment dulu anak penyandang disabilitas ini supaya kita bisa tangani. Mereka itu ternyata ada seorang ibu membawa anaknya yang 20, termasuk yang 25 itu, bawa adiknya. Nah, adiknya tadi ini ternyata juga disabilitas, tapi ibu tidak mengetahui. Jadi berarti pengetahuan masyarakat tentang kedisabilitas ini masih kurang, Mas Taufik. Jadi kemudian sesuai juga apa yang kami pantau ya, kami survei bahwa Bapak Ibu di Kota Pasuruan ini juga neriman ternyata, Mas Taufik. Jadi anak disabilitas sudah Pak, anak saya memang sudah begitu, kemampuannya hanya segitu begitu. Terhadap si anak yang tadi sebetulnya tidak dilaporkan disabilitas sama orang tuanya, tidak disampaikan bahwa anak disabilitas, ternyata disabilitas anak itu. Jadi orang Pasuruan itu ternyata neriman, Mas Taufik, terhadap kondisi anak. Nah, neriman itu satu memang ya sudah nerimo. Yang kedua, karena tadi itu Mas Taufik tidak punya akses transportasi dan seterusnya, karena mereka memang keluarga tidak mampu, sehingga mereka tidak bisa datang ke tempat terapi, apalagi membayar untuk biaya terapinya, Mas. Maka kami bikin Rumah Harapan Anak Hebat ini untuk mereka. Penyandang disabilitas anak, orang tuanya yang tidak mampu juga kan bisa diterapi dan juga dilatih. Sehingga orang tua juga bisa mengetahui bagaimana memperlakukan anak di rumah. Mas, itu. Ya. Saya ini Pak, apa namanya? Ya beberapa kali kan mampir ke Rumah Hebat, terus ke mana? Dinsos itu kan kalau malam sekarang gemerlap gitu kan. Ada aktivitas. Nah, pertanyaan ini Pak mendasar sebenarnya. Apa yang menjadikan jenengan selain ini Pak ya, selain memang itu tugas jenengan ya, memberi ini Pak, kalau bahasa saya memberi perhatian lebih kepada kelompok disabilitas. Iya, sebetulnya begini Mas, kalau di dinas sosial itu kerjanya kan ya karena kerja, enggak selesai masalah Mas. Jadi memang saya terus terang saya melihat teman-teman disabilitas ini memang perlu saya, apalagi sebagai pengambil kebijakan untuk urusan sosial di tingkat kota gitu, perlu memang memberi perhatian lebih pada mereka. Jadi prinsip orang dinsos itu kalau hanya kerja, datang ke tempat kerja, melaksanakan tugas, sudah kasih bantuan, selesai gitu. Tapi kalau tidak punya di sini Mas, selesai Mas itu Mas. Urusan sosial tidak akan pernah bisa tertanggulangi. Hanya urusan ngasih bansos. Nah, kalau saya memang melihat perkembangan teman-teman disabilitas di Kota Pasuruan waktu itu, memang saya lihat memang kurang perhatian. Ini saya melihatnya. Secara pribadi, walaupun waktu itu belum Kepala Dinas Sosial waktu itu saya. Memang kurang perhatian. Maka memang awal memang yang saya sentuh, saya prioritaskan tuh memang teman-teman disabilitas ini. Mereka itu
harus kita berdayakan, bukan mengkasihani mereka, Mas Taufik ya. Kita berdayakan. Maka saya membuat rumah hebat itu kan untuk pemberdayaan disabilitas, bukan untuk mengkasihani mereka. Nah, rumah hebat itu, seperti Mas Taufik tahu, kita baju seragam saya aja yang jahit ini, apapun keadaannya ini jahit ini penyandang disabilitas. Ini baju yang saya pakai ini penyandang disabilitas. Kami punya baju seragam PSM, TKSK, Terang Taruna, itu semuanya yang jahit penyandang disabilitas. Kalau kita rapat, mamin-maminnya itu semuanya penyandang disabilitas. Kita berikan kepada mereka supaya mereka itu kerja, Mas. Dengan kita berikan pekerjaannya ke mereka, kita dulu yang pemerintahnya nih. Nah, baru nanti karena permasalahan utama dari penyandang disabilitas apa, Mas? Trust dari masyarakat, kepercayaan. Teman-teman non disabilitas itu banyak kepercayaan masih rendah terhadap penyandang disabilitas. Maka saya ketika ngomong sama teman-teman penyandang disabilitas itu satu, Mas Taufik, trust itu dijaga. Itu. Jadi memang saya memberi perhatian lebih pada mereka. Saya lebih beruntung dari mereka mungkin karena kondisi saya lebih utuh daripada mereka. Saya bisa bayangkan, jenengan bayangkan Mas Taufik, meremai, nggak ketok opo-opo, tapi mbek melaku ngono ya apa rasanya? Teman-teman netra itu bagaimana rasanya? Ketika kita ngomong begini nggak krungu suara apa-apa, musik nggak bisa denger, kayak apa Mas Taufik? Terus kemudian saya aja yang lengkap aja naik tangga tadi menggos-menggos Mas Taufik, bendani arek-arek sing daksa saya seperti itu. Jadi itu. Jadi saya mau memberi perhatian lebih pada mereka, memang saya prioritaskan mereka untuk pemberdayaan, lebih banyak memang untuk pemberdayaan, supaya mereka lebih berdaya Mas, lebih kelihatan. Saya memang kepingin mereka itu ada yang sukses Mas, penyandang disabilitas keren sukses gitu, bisa membawa teman-teman disabilitas yang lain untuk ikut naik gitu. Nah itu memang butuh effort, memang butuh tenaga lebih untuk itu, karena memang banyak juga teman-teman penyandang disabilitas ini terbiasa dengan bantuan sosial, banyak juga yang seperti itu. Ini yang harus kita rubah mindsetnya Mas Taufik. Tapi mereka akhirnya membuktikan bahwa ya bisa. Alhamdulillah. Ketika diberi opportunity, diberi peluang gitu, ternyata ya bisa berdaya. Alhamdulillah, iya, memang begitu. Memang tujuan kita kan supaya mereka bukan tergantung pada bansos, tapi betul-betul bisa berdaya, Mas Taufik. Yo, ning rumah hebat cuman ono warungi, di situ ada cuci motor, ada pangkas rambut, di situ sekarang ada yang dulu kan ada ruang pijat tuh, yang di tempat lama, Mas Taufik. Sekarang di tempat baru pun kita bikinkan ruang pijat dua yang jauh lebih nyaman, Mas. Itu yang bikin ruangan menjadi lebih nyaman, staf saya sendiri, Mas Taufik. Bekerjasama dengan mereka. Sekarang ada ruang pijat untuk mereka, untuk teman-teman netra, gitu. Yang jualan di depan teman-teman daksa dan rungu. Yang mamin juga teman-teman daksa dan rungu, begitu. Yang ngelipet kotak nasinya teman-teman netra juga terlibat di situ. Kemarin Hari Disabilitas Internasional kita yang begitu rame itu maminya yang bikin teman-teman disabilitas. Ndok asine, Mas, telur asinnya itu yang bikin teman-teman netra. Teman-teman netra bikin telur asin. Kita peseni ke teman-teman netra. Jadi mereka semuanya kerja untuk itu. Sumber daya kita sampaikan ke mereka merayakan hari mereka sendiri. Nah, itu. Seperti itu. Supaya mereka lebih berdaya lah intinya begitu. Alhamdulillah. Ruang pijat sekarang ramai. Kalau Pak Taufik mau sana, Mas Taufik ramai sekarang itu teman-teman di sana. Alhamdulillah, ruangnya lebih nyaman. Dan yang saya teman-teman netra misalnya itu kan ada beberapa orang bisa pijat tapi tidak punya tempat representatif, Mas. Di rumahnya sangat terbatas dan mungkin orang kalau datang ke rumahnya itu juga mungkin kurang nyaman. Ketika kita mau pijat ke rumahnya kurang nyaman di rumahnya gitu. Maka mereka lebih sering mendatangi orang-orangnya begitu. Nah, dengan kita kasih tempat di situ, orang bisa langsung datang ke situ dan tempatnya lebih nyaman. Oke, Pak Koko, ini Pak Koko, saya beberapa kali ya, sering bahkan itu teman-teman di Satpol PP terutama. Nah itu saya lihat mereka itu bawa ODGJ, nah gitu, dan intensitasnya cukup sering, cukup banyak. Nah kemudian itu diberikan ke jadi begini, Dinsos. Ya, jadi prosesnya seperti ini Mas Taufik. Penanganan ada di situ kan satu masalah ketertiban, dua masalah kesehatan, tiga masalah sosialnya. Sebetulnya porsinya Dinsos itu masalah sosialnya. Nah, kalau masalah dia di jalan mengganggu ketertiban, posnya Pol PP.
masalah kesehatan jiwanya sebetulnya porsinya dinas kesehatan. Baru setelah itu porsinya dinas sosial. Sebetulnya secara umum seperti itu, Mas Taufik. Tapi masyarakat itu tahunya ketika ada ODGJ, udah dinsos sudah. Lebono dinsos beres bis begitu kan gitu. Nah, ini kalau sudah disampaikan ke kami, ODGJ disampaikan ke kami, pasti langsung kami tangani, Mas Taufik. Nah, biasanya satu kita cari dulu identitas yang bersangkutan. Melalui kita kerjasama dengan Dukcapil, kita cek sidik jarinya ada enggak mereka. Nah, biasanya kalau kita mau bawa ke RSC, kita mau bawa kemana, itu harus ada identitasnya. Biasanya begitu. Ketika panti itu juga bisa meminta KTP-nya, gitu, Mas Taufik. Untuk yang penanganan awal untuk daruratnya, ibaratnya kan orang ODGJ itu kan nggak bisa kita tangani biasa, Mas Taufik. Harus kita segera bawa kan ke tempat yang bisa menangani mereka, yaitu rumah sakit jiwa. Kami biasanya yang kami bikin rekomendasinya, kami yang masukkan ke RSC-nya. Akhirnya begitu, karena sudah dibawa ke kami. Gitu. Kalau sudah dibawa ke kami, otomatis kami harus tangani. Tidak boleh tidak. Saya nyampaikan ke staf saya, apapun itu harus kita tangani begitu. Karena ini kan membutuhkan penanganan cepat masyarakat. Masyarakat itu tidak tahu, Mas Taufik, ini harus kemana dulu. Kadang-kadang kan nggak ngerti, Mas Taufik. Iya, nggak ngerti mereka itu. Sebagian, saya beberapa kali udah merespon sendiri secara langsung saya. Ketika ada ODGJ, Pak, misalnya di Perumahan Gading, itu saya sendiri yang merespon. Ada ODGJ di Perumahan Gading, Pak, begini-begini. Udah langsung kita respon, udah saya terjun ke staf sana. Bahkan sampai nggak pakai Pol PP pun ya sudah kita tangani, karena mereka masyarakat tahunya kita. Oke, gitu. Yang penting kita bisa nangani. Gitu. Tapi kalau misalnya persoalannya memang betul-betul ada gangguan ketertiban dan staf saya tidak punya gini. Kok ketertiban itu kan staf saya di Dinsos itu tidak punya pendidikan kesamaptaan, Mas Taufik. Oh iya. Samapta. Itu kan teman-teman di Pol PP itu. Ya lek ono nangani kerusuhan, nangani ketertiban itu kan teman-teman Pol PP. Kemudian wong iki misalnya ODGJ iki sakite sak pira kudu ya apa? Staf saya tuhnya enggak punya kemampuan juga, Mas Taufik. Misalnya wong iki kudu ngombe obat apa dan seterusnya. Memang tugas-tugasnya teman kesehatan sebetulnya. Iya. Nah, baru setelah masuk ke RSC, rumah sakit jiwa, namanya rumah sakit kan teman-teman kesehatan tuh. Baru keluar dari situ penanganan dinsos. Kami ada dua, Mas Taufik. Yang pertama, kami itu melaksanakan penanganan terhadap orang terlantar maupun ODGJ itu ada dua. Sifatnya harus paripurna. Paripurna itu satu, harus ketemu keluarga. Yang kedua, kalau memang tidak punya keluarga, yang bersangkutan masuk ke panti sosial. Nah, gitu. Kecuali memang dia bisa kembali ke masyarakat, oke, gitu. Tapi biasanya karena dia ODGJ, karena dia orang terlantar, memang tidak punya tempat tinggal, itu ada beberapa panti di Jawa Timur, miliknya provinsi. Jadi kita di kota tidak punya kewenangan panti, Mas Taufik. Nah, maka setelah itu kalau sudah dilaporkan kami, seperti tadi kasusnya Mas Taufik, Pol PP banyak jaring nih, sampai ke kami. Nah, kami lihat dulu, kalau yang bersangkutan itu sifatnya tidak keras, tidak berontak misalnya, Mas Taufik, itu bisa kita tanyai dulu. Kalau memang tidak bisa, kita bawa ke Dukcapil untuk mengetahui identitasnya. Ya, udah ketahuan penduduk mana, Mas Taufik? Ya. Kita akan ada dua tadi itu. Satu, bisa kembali langsung ke keluarganya. Kami pernah nangani juga penduduk kabupaten, misalnya penduduk Onorjo waktu itu. Jadi ODGJ dan gelandang di Kota Pasuruan kita antarkan ke rumahnya karena keluarganya bersedia menerima kembali. Gitu. Karena sudah terbiasa begitu katanya. Ya sudah kita antarkan langsung ke sana. Tapi untuk yang betul-betul butuh penanganan dan dia marah-marah dan seterusnya, Mas Taufik, itu harus ke RSC, itu harus kita bawa ke RSC. Ya kita yang bawa, dinas sosial yang bawa ke RSC. Jadi penduduk nggak perlu khawatir. Dan untuk itu tidak dipungut biaya sepeser pun. Lek misalnya ono penduduk sing merasa kena biaya, udah lapor polisi sekalian. Udah kalau staf saya nggak saya lindungi untuk urusan itu. Jadi harus betul-betul ini membantu masyarakat. Gitu. Setelah itu keluar RSC biasanya sekitar 12-13 hari sampai 15 hari, Mas Taufik. Dia kondisi stabil, ada rekomendasi di RSC, mereka keluar dari situ. Nah, memang kalau keluar dari RSC, itu tadi, kita bisa kembalikan ke keluarga kalau memang dia punya keluarga. Kemudian yang kedua, kalau tidak punya keluarga, kita kembalikan ke panti sosial. Kita masukkan ke panti sosial milik pemerintah Provinsi Jawa Timur. Nah, disitulah tugas Dinsos untuk memantau. Gitu. Berarti ODGJ di kota ini nggak mesti orang sini ya, Pak ya? Ya, banyak orang luar justru. Banyak juga orang luar gitu. Tapi di beberapa kelurahan ada sih memang tetangganya marah-marah seperti kemarin Iya, ya seperti itu ada, Mas. Iya. Bahkan sudah pernah kita bawa ke mana?
ke RSC, kemudian masih marah-marah, kocone tonggone pecah gitu, ada Mas seperti itu. Waduh. Nah itu kan memang kalau staf saya samaptanya kan nggak punya, kita nggak punya pendidikan itu, memang kita tidak dididik untuk itu gitu. Maka Pol PP yang nangani dulu sebelum kita gitu. Gitu Mas Taufik, ini seperti itu. Oke, Pak Koko, tahan sebentar. Kita ada penayangan kaleidoskop ya. Kaleidoskop Dinsos selama 1 tahun, sepanjang tahun 2024. Oke, kita tonton bersama-sama. Hingga tahun 2024, Dinsos Kota Pasuruan telah mencatat sejumlah capaian, prestasi, dan kinerja yang baik. Oke, demikianlah kaleidoskop dari Dinsos ya. Saya rasa cukup ini Pak ya, cukup banyak capaian Dinsos sepanjang tahun 2024. Iya, alhamdulillah. Tapi yang paling bersinar itu di mata saya sebagai wartawan ya, media itu ya Rumah Hebat Disabilitas sama yang baru itu. Iya. Disabilitas itu ya inilah inovatif. Iya. Ya itu memang Rumah Hebat itu banyak yang sudah ke tempat kita Mas Taufik untuk lihat. Ya. Jadi memang agak susah ketika kita harus mengumpulkan seluruh matra disabilitas, jenis disabilitas itu.
Biasanya mereka itu terkelompok-kelompok sendiri Mas Taufik, Rungu sendiri, Netra sendiri gitu. Oh Di iya, banyak tempat ada seperti itu. organisasinya sendiri-sendiri memang. Nah, kami dengan Rumah Hebat itu menyatukan mereka supaya mereka ini bisa bersatu. Mereka tuh punya kekurangan yang sama sebenarnya, disabilitas begitu. Kalau mereka bisa kompak, ini bisa meningkatkan mereka gitu. Maka kami bikin Rumah Hebat itu. Dan itu udah banyak daerah juga yang datang ke kita. Datang ke Rumah Hebat itu. Gitu. Kebetulan kemarin mau HDI itu teman-teman Madiun datang ke sini juga. Teman-teman Kota Madiun, jadi teman-teman disabilitas yang datang, Mas. Dinasnya udah, kemudian lansianya sudah, kemudian disabilitasnya sudah. Gitu. Ya, seperti ruang harapan itu kita bikin memang supaya terutama anak-anak nih, Mas, punya lebih masa depan yang lebih baik lah. Kita memang nggak bisa nyamin mereka, apalagi sembuh memang karena mereka dengan disabilitasnya, tapi setidak-tidaknya kemampuannya meningkat, Mas Taufik. Ya tadi yang sederhana. Yang tadinya hanya tidur-tiduran, iso lungguh, iso ngadeg, iso beraktivitas, walaupun misalnya dengan kursi roda, kita bisa bantu nanti ini kalau dia sudah bisa beraktivitas, kita bisa mintakan nih kursi roda elektrik mungkin yang bisa naik sendiri begini Mas Taufik. Jadi walaupun dia tidak mampu berdiri, tapi dia bisa duduk, tapi karena dia bisa beraktivitas, maka dia bisa nih kursi rodanya itu otomatis bisa naik sendiri begini, ngambil apa di atas bisa ada itu. Nah, seperti tadi yang Mas Taufik lihat itu ada anak yang ya nggak bisa gini aja, nggak bisa dia lihat depan gini nggak bisa, dia hanya bisa nunduk begini. Nah, setelah diterapi akhirnya dia bisa begini nih. Nah, jadi bukan hanya nunduk lihat bawah gini, jadi memang karena ininya bermasalah Mas Taufik, di fisioterapis supaya dia bisa tegak begini, sehingga bisa lihat depan begini, secara normal seperti ya walaupun mungkin tidak mungkin banget seperti kita gitu, Mas. Tapi itu setidaknya dia kemampuannya meningkat, Mas. Gitu. Sehingga aktivitasnya lebih banyak yang bisa dilakukan, bukan hanya tiduran misalnya seperti itu. Iya. Nah, seperti itu tadi ruang-ruang harapan itu kita create memang untuk ini anak-anak ini masa depan kita, masa depan bangsa ini. Semakin banyak orang-orang yang tidak tergantung orang lain kan akan semakin bagus nanti, Mas. Kita kepinginnya kan teman-teman disabilitas ini tidak tergantung orang lain justru, bukan malah ketergantungan gitu. Maka kita beri stimulan-stimulan. Kita punya bantuan modal usaha untuk penyandang disabilitas di Mas Taufik. Yang punya usaha kita berikan bantuan modal. Kemudian kita juga mintakan pada Kementerian Sosial bantuan modal itu. Kemarin misalnya ada 27 orang yang kita mintakan bantuan modal. Ada usaha peternakan, ada usaha pijat, ada usaha macam-macam, Mas Taufik. Ada yang itu rombong yang tadi Mas Taufik lihat itu juga ada Kementerian Sosial kita mintakan. Ya rodok gratak-gratak lah Mas Taufik. Saya harus cari jalan sendiri. Kalau enggak, ya, uangnya pemerintah kota kan juga terbatas Mas Taufik begitu. Sehingga saya minta langsung tuh kemana saja udah. Apalagi sekarang Gus Ipul jadi menteri ya, mestinya harus lebih mudah gitu kan begitu. Tapi sebelum itu pun kami berusaha supaya mereka itu mendapatkan penanganan lebih baik Mas Taufik. Ternyata ada Mas. Hal seperti itu tuh hanya kita tidak melakukan aja. Ada kok. Pak, ngomong-ngomong soal bantuan, tadi di sini di video Kaleidoskop tadi ada gambaran sedikit. Nah, bantuan itu kan kalau saya lihat itu kayaknya banyak ya Pak. Macam-macam gitu. Ada yang dari pemerintah pusat, ada yang dari pemerintah daerah, provinsi, terus kota, DBHCHT juga ada. Nah, ini Pak, kalau tadi di video kan dilihat KPM keluarga penerima manfaat itu kan tiap trennya terus turun kan. Itu menunjukkan apakah kemiskinan kita sudah mulai bisa ditekan atau bagaimana Pak Koko? Jadi secara umum memang kondisi kemiskinan kita kan turun memang ya, dari tahun sebelumnya turun memang. Yang pertama itu. Yang kedua, bahwa dari data Mas, ini contoh, jadi data BPS ini Mas, jumlah warga miskin kita memang 13.070 sekarang ya, 13.000 orang jiwa gitu kan. Nah, dari data BPS bahwa kemiskinan kita tingkat kemarahannya juga semakin baik. Maksudnya tidak semakin parah gitu. Jadi begini Mas, kalau ini garis kemiskinan Mas, ini ada level di mana di sini di bawah sini ada miskin ekstrim. Nah sekarang orang-orang yang miskin tadinya miskin itu juga ada yang naik miskin ekstrim naik ke miskin. Nah ini terbukti dari data kita Mas Taufik. Sebelumnya data miskin ekstrim kita menurut data pusat itu 4.011 banyak sekali. 4.011 bayangkan Mas.
Kemudian setelah kita cek, ternyata 891 miskin ekstrim. Nah, sekarang tinggal berapa? 24, Mas. Ini artinya ada perbaikan, Mas. Nah, tadi baca data kan begitu. Itu yang pertama. Jadi memang tingkat keparahan kemiskinan dan kedalaman kemiskinan ini memang sekarang sudah lebih baik kita. Sudah mendekati garis kemiskinan, Mas, sekarang ini. Banyak gitu. Kalau dulu levelnya mungkin segini, sekarang udah naik ke sini nih mereka. Kalaupun miskin itu masih miskin, tapi mereka sudah naik nih tingkatnya. Artinya bantuan kita, bantuan pemerintah Kota Pasuruan itu juga lebih tepat sasaran sekarang. Nah, ngomongin yang kedua sekarang masalah tepat sasaran, Mas. Jadi penurunan bantuan itu juga masalah ketepatan sasaran, Mas Taufik. Kita melakukan verifikasi validasi sejak awal saya masuk. Ingat Mas Taufik mungkin kan apa yang disampaikan Gus Ipul di depan orang ketika saya dipindah ke Dinsos waktu itu adalah masalah data. Nah, itu memang kita sasaran pertama saya memang data dulu. Sejak 2022 saya masuk di bulan September, itu awal itu penerima bantuan sekitar 4.800, 5.076 secara umum. Kemudian turun ke 2.700 sekian. Kemudian tahun berikutnya turun lagi, Mas, ke 2.300-an sekian. Tahun berikutnya turun lagi, Mas. Di awal tahun 1.300, 2024 di awal 1.300, sekarang udah tinggal 1.100-an sekian penerima. Jadi memang penerima bantuan ini turun karena kita lakukan verifikasi validasi. Kita tidak akan memberikan bantuan pada masyarakat yang tidak tepat sasaran. Karena ini uangnya negara ini, bisa digunakan untuk hal yang lain. Untuk diketahui Mas Taufik, tadi Mas Taufik lihat angka, itu dari 100, dari peak-nya, itu pernah 145.000 orang. Dari jumlah penduduk kita hanya 212.000 orang. Jumlah masuk DTK itu 145.000 orang, bisa dibayangkan Mas Taufik. Bisa dibayangkan. Iya. Nah, kemudian di awal waktu saya itu masih 57%, 132.000 orang. Sekarang tinggal 59.000 orang. Nah, ngomongin di TKS dengan 59.000 orang itu, ini sampean bayangno ya, penduduk kita yang miskin secara BPS 13.000 sekian. Tapi masih ada 59.000 yang di DTKS loh, Mas. Jadi banyak sekali. Saya masih belum puas ini sebetulnya ini, tapi kita perlu hati-hati karena kita juga memberi bantuan pada yang rentan miskin, Mas. Bukan hanya di bawah miskin, tapi yang rentan miskin, di atasnya miskin sedikit ini juga kita berikan bantuan. Jadi begitu, Mas Taufik. Jadi nggak ngawur juga kita tiba-tiba nyoret, enggak. Nah, banyak masyarakat itu kepingin selalu ini yang problem di masyarakat itu bahwa mereka kepinginnya selalu apa? Masuk di TKS. Supaya di TKS kok oleh bantuan, oleh sembarang kalir. Bahkan sekarang loh Mas, orang tuanya mampu. Anaknya dititip negara, sekolah dititip negara, pingin mlebu di TKS, pingin dapat KIP sekolah, KIP kuliah, orang tuanya mampu. Ini terjadi di Kota Pasuruan. Orang dengan profesi tertentu, Mas, yang ini jelas kaya dia, kepingin dapat beasiswa. Karena dengan beasiswa dia bangga dapat beasiswa. Padahal beasiswa saya untuk orang miskin, tidak untuk dia. Mereka tidak minta di TKS ke saya, minta apa? Surat keterangan miskin akhirnya dari kelurahan misalnya seperti itu. Nah, praktek-praktek semacam ini harus dipangkas, Mas. Masyarakat mindset-nya harus sudah mlebu di TKS itu miskin. Kalau kamu nggak miskin ya sudah jangan masuk di TKS gitu. Banyak terjadi nih, Mas. KIP itu sering dipakai orang tua nih so handphone api-api anak idealno negara, Pak. Untuk bisa dapat bantuan. Banyak sekali nih di Kota Pasuruan masih. Benanio di Ngairelio, kita sudah menurunkan sekian. Mas Taufik tahu kan tadi grafiknya kayak begini. Itu apalagi, Mas? Itu problem kita di seluruh Indonesia, Mas, itu. Jadi masalah bansos ini kritikal sekali menurut saya. Dan ini ibaratnya kalau saya nyampaikan, Mas Taufik, orang ngetuk pintu sampai tangannya dedel nggak tak buka, no, Mas. Artinya walaupun kamu siapapun, kalau yang kamu sampaikan ke saya tidak layak, ya sudah tidak boleh saya masuknya DTKS. Alasan apapun, kalau dia memang nggak layak ya nggak boleh. Pintu enggak akan saya buka. Begitu saya buka satu, lainnya pasti masuk. Ya enggak, Mas Taufik? Iya. Nah, misalnya saya enggak konsisten nih, saya buka satu orang, lainnya pasti masuk. Gitu. Oh, ini iso. Nah, itu juga senjata untuk melemahkan saya, Mas, itu, Mas, kan enggak hal seperti itu. Gitu. Ya kami di dinas sosial maksud saya. Iya. Nah, bantuan itu sekarang ada berapa, Pak? Wah, kalau macamnya banyak. Ya, mulai misalnya bantuan pusat. Pusat itu ada BPNT, bantuan pangan non tunai, itu 200.000 sebulan. Kemudian ada bantuan PKH, program keluarga apa itu macam-macam ada 3, Mas. Jadi untuk diketahui PKH itu ada 3 jenis, ada 3 komponen.
Jadi yang pertama dia harus orang miskin, memenuhi kriteria fakir miskin. Kemudian yang kedua punya komponen. Komponen pertama adalah komponen kesehatan, Mas. Kesehatan itu apa? Ibu hamil dan anak-anak, balita. Jadi diberikan orang miskin sing kondisinya hamil atau punya balita. Oh. Kemudian komponen kedua komponen anak sekolah. Jadi punya anak sekolah SD sampai SMA. Itu diberikan bantuannya juga. Kemudian yang ketiga komponen pendidikan ya tadi ya, komponen kesejahteraan. Kesejahteraan itu penyandang disabilitas terutama yang berat dan juga lanjut usia terutama di atas 70 tahun. Nah, itu PKH, itu dari pusat. Ada bantuan atensi Mas untuk anak yatim. Itu ada dari pusat juga. Bantuan-bantuan dari pusat melalui sentra-sentra itu juga ada. Tadi saya bilang untuk disabilitas ada bantuan modal untuk disabilitas. Ada juga yang dari kementerian dan kita kalau memang nggak berusaha untuk ngambil ya nggak ada itu Mas Taufik itu. Jadi kita harus punya inisiatif nih, kita harus ada datanya. Itu yang penting data dulu Mas Taufik. Nah, termasuk bantuan untuk alat bantu misalnya. Kita minta bantuan nih. Pemerintah Kota Pasuruan dapat bantuan sekitar 400 sekian juta, dapat bantuan. Alhamdulillah Mas. Siapa masih mau ngasih uang seperti itu? Kita dapat bantuan motor roda 3. Tadi saya bilang kursi roda elektrik, kursi roda yang standar pun kita diberikan. Ada tongkat adaptif, ada alat bantu dengar dan sebagainya. Nah, kemudian itu bantuan-bantuan pusat ya, sebagai contoh bantuan-bantuan pusat. Kemudian ada di pusat ada pena namanya. Jadi bantuan ini diberikan kepada lulusan PKH, Mas. Jadi PKH itu seperti Pak Mensos sekarang menyampaikan kan harus ada graduasi, harus ada graduasi. Itu yang harus memang. Masyarakat itu nggak boleh tergantung pada bansos. Justru penerima bansos harus keluar dari entas gitu ya. Mentas. Alumni. Lah mau melarat terus kan ya enggak gitu. Yang melarat liane enggak kumanan Mas tapi gitu. Jadi gitu. Jadi ada bantuan dari pemerintah juga diberikan bantuan modal gitu. Nah, dari provinsi pun sama Mas Taufik. Jadi untuk P3KI, untuk kemiskinan ekstrim provinsi punya. Kemudian PKH plus. Jadi PKH yang memenuhi syarat komponen PKH tapi belum diberi bantuan oleh pusat diberikan bantuan oleh provinsi. Oh, gitu. Nah, saya kepingin sebetulnya Kota Pasuruan punya PKH plus itu. Untuk tingkat kota misalnya begitu. Tapi duitnya nggak ono. Duitnya nggak ono. Jadi provinsi itu punya PKH plus, Mas. Jadi selain P3KI, kemudian provinsi juga punya bantuan alat bantu, Mas. Ya, alat bantu dengar, tongkat adaptif dan seterusnya. Sama pun demikian dengan kabupaten kota. Nah, kalau kita di kota, satu ada bantuan pangan, Mas. Bantuan sosial pangan yang sama 200.000 sebulan yang untuk BPNT. Nah, itu yang tadi menurun drastis juga itu dari 5.076 sekarang tinggal 1.100-an sekian. Itu Mas Taufik 1.118. Nah, dari 5.076. Jadi dalam 2 tahun itu turunnya drastis begitu, Mas. Ya, kemudian kita punya bantuan juga bantuan modal dari DPHJT Mas Taufik tadi bilang itu. Iya, nah, itu. Satu untuk buruh pabrik rokok, 2 untuk bantuan modal, Mas. Jadi seringkali orang minta ke Dinsos walaupun dia tidak miskin. Enggak gitu. Dinsos itu sing dikai bantuan sapa? Sing mlebu di TKS. Dinsos itu yang diberi bantuan adalah orang-orang yang miskin gitu. Jadi bantuan modal. Bantuan modalnya siapa? 1 perempuan kepala keluarga, PK. 2, ya tadi saya bilang, kita punya bantuan modal untuk penyandang disabilitas, Mas, untuk dari dana DPHJT. Bantuan modal pada mereka penyandang disabilitas. Kemudian yang ketiga juga masyarakat miskin yang punya usaha. Kelompok usaha bersama masyarakat miskin yang punya usaha. Kita juga punya bantuan untuk alat bantu, Mas Taufik. Alat bantu kita juga sudah punya juga gitu. Nah, supaya duit Pemkot iki irit Mas Taufik, biasanya banyak tak mintakan ke pusat gitu. Supaya ini bisa digunakan untuk yang lain, untuk bantu bantuan yang lain. Jadi itu macamnya banyak sekali memang iya. Ojo sampean beberapa teman bertanya sakjane opo sih Pak kok bantuan kok iki metu. Nah, kemarin seperti ada bantuan beras dari pusat itu bukan di area sosial. Area bantuan pangan itu areanya Bappenas waktu itu di pusat. Nah, itu memang tidak menggunakan data kami di sosial. Gitu. Maka kalau ada perbedaan di lapangan itu ya memang tidak dalam kewenangan kami untuk menentukan siapa orangnya. Gitu. Nah, data kan juga data apa namanya? Kan saya kayak lihat itu kadang-kadang Dinsos punya data sendiri, BPS punya sendiri, provinsi pemerintah pusat juga punya sendiri. Nah, itu sinkronisasinya itu gimana Pak Koko? Jadi begini, kalau urusan ini bantuan, sebetulnya satu masalah data itu kudu konsisten, Mas. Pemerintah pusat sendiri nyon saya juga nggak konsisten, Mas Taufik. Misalnya begini, untuk data kemiskinan, data orang miskin, udah pakai datanya dari Dinsos. Selesai Mas itu semestinya.
Tadi Mas Taufik bidang dari pemerintah, dari BPS. Kita dengan BPS beda, Mas. BPS itu datanya sifatnya makro dia. Kalau kita data mikro. Nah, kalau BPS datanya makro. Dengan menggunakan instrumen survei yang mereka punya, mereka sifatnya kan tidak BNBA, Mas. Kan mereka responden. Ada berapa responden, ditentukan berapa blok begitu oleh BPS. Nah, mereka bisa menentukan jumlahnya dari perkiraan-perkiraan itu. Nah, kalau kita data by name by address-nya ada, setiap orangnya ada. Nah, sebenarnya konsisten dulu, Mas. Ketika ngomongin anak bantuan kanggo wong miskin, udah dinsos, data sosial, tidak boleh yang lain. Kadang-kadang karena tidak konsisten tadi itu, akhirnya kita selekin JKP. Tapi insya Allah mendatang ini akan lebih baik, Mas. Jadi data ini akan disatukan dalam satu data yang baik untuk data-data sosial, sehingga tidak ada lagi nanti. Itu. Instansi lain pun kalau ngomongin katanya bantu wong miskin, butuh pakai data kita, tidak pakai data yang lain lagi, begitu, Mas Taufik. Jadi itu, Mas Taufik. Jadi karena kita penggunanya juga tidak konsisten, mestinya harus konsisten dulu di situ. Misalnya Nyon Sewu yang tadi saya bilang, data bantuan beras pakai data ini, akhirnya begitu. Akhirnya banyak yang nggak tepat sasaran, Mas Taufik. Hal-hal seperti itu. Data kita sudah update misalnya. Kalau kita kan di sosial itu update tiap bulan, Mas. Data itu update tiap bulan. Kalau lembaga lain update-nya setahun, mau apa? Yang saya mengharapkan dengan data setahun. Masuk uang katanya miskin terus selama setahun misalnya. Dia mungkin punya penghasilan lebih. Tadi ini gak iso nggak TikTok, akhirnya TikTokan, maksudnya didol peti tok, iso peti iso maju kan bisa kayak juga dia. Seperti itu. Kalau kita di Dinsos itu datanya setiap bulan dicek, Mas. Jadi kalau ada perkembangan itu tahu. Nah, minimal kita punya survei 2 kali, Mas, untuk survei data 2 kali setahun untuk perbaikan data. 2 kali setahun itu dalam arti per semester dicek kondisinya apa dia masih miskin. Gitu. Kalau orang-orang yang tadinya tidak miskin terus jadi miskin kan mereka masih mesti mengajukan bantuan. Kita minta ke kelurahan untuk menyampaikan. Tapi kita cek untuk orang-orang miskin yang kita beri bantuan, ini setidaknya ya minimal 1 tahun sekali kami biasanya lakukan 2 kali setahun. Bantuan itu, Pak, kalau saya ini, Pak, ya, itu kan seperti apa namanya, jaring pengaman. Artinya orang masyarakat yang mau jatuh miskin supaya tidak terlalu dalam. Nah, ini dikasih jaring pengaman berupa bantuan. Cuman kan masalahnya kalau apa yang mau jatuh ini tidak ada daya dan upaya untuk naik ini kan ya. Maka Mas, di tahun mendatang seperti saya disampaikan bahwa tadi data ada. Jadi bantuan pemberdayaan itu naik terus, Mas. Jadi 200 sekian, ke 300 sekian, ke 400 sekian, kemudian sekarang udah 600 sekian. Jadi kita kepinginnya itu uang pemerintah itu untuk bantuan pemberdayaan, Mas. Ya apa caranya uang gelem usaha. Nah, 2025 kami kepingin nanti orang yang belum punya usaha pun bisa kita berikan bantuan tapi dengan pelatihan. Jadi dia ngikuti pelatihan dulu, kemudian ada sertifikat pelatihannya, baru kita bisa berikan bantuannya. Gitu. Jadi kalau sekarang mereka harus punya rintisan usaha, Mas. Jadi, harus punya rintisan usaha yang kita berikan ini. Jadi Bu Mas ya dodol cilok sak panci, Mas Taufik, kita berikan bantuan supaya bisa dadi rong panci, bisa dadi telung panci kan begitu. Kalau kita berikan waktu dodolan cilok sak panci terus sak panci kuntek, berarti kan dia gagal untuk sebagai penerima bantuan modal itu. Jadi kita tidak akan berikan bantuan pada masyarakat yang tidak mau berkembang, Mas. Lek duit bantuan dintekno tok untuk apalagi untuk kegiatan konsumtif. Maka mulai tahun 2023 kami, Mas, berusaha supaya bantuan itu lebih rigid. Lebih rigid itu 2 bulan sekali. Kalau tadinya kadang-kadang 4 bulan, kadang-kadang 3 bulan. Nah, sekarang kita kepinginnya itu sebenarnya pinginnya tiap bulan, Mas, kita bantuan itu. Kepinginnya tiap bulan. Kenapa kok begitu? Karena dengan cuman misalnya 200.000, Mas, ya, bantuan sosial pangan 200.000. Itu kalau mereka tiap bulan diberikan kan mek 200. Paling kena kayak tuku beras, kena kayak tuku gitu kan. Tapi kalau diberikan dalam waktu banyak, 3 bulan jadi 600, 4 bulan jadi 800 begitu. Enggak digawe tuku beras sampai omong iku, Mas. Digawe tuku handphone, kayak tuku pulsa, kan begitu. Padahal ini untuk kemudian mereka survive. Seperti tadi Mas Taufik bilang itu. Ada jaring pengaman, mestinya mereka nggak jatuh. Maka tadi saya bilang, Mas, sekarang alhamdulillah, Mas. Jadi ketika mereka di level sini sudah naik ke level sini. Tingkat kedalamannya sudah naik. Gitu. Tidak lagi terlalu dalam. Tingkat keparannya pun demikian, Mas Taufik. Gitu. Jadi sudah tidak terlalu dalam sekarang di Kota Pasuruan tingkat kemiskinannya itu, Mas Taufik. Ya itu tadi, maka usaha kita lebih banyak bantuan pemberdayaan. Kita berikan bantuan pemberdayaan ke mereka.
Itu harus lebih banyak sekarang. Tahun depan kami kepingin lebih banyak lagi nih. Masyarakat yang punya usaha, saya sudah ngomong sama Pak Lurah, saya sudah ngumpulkan semuanya, stakeholdernya Dinsos, supaya ayo endi wong sing durung dibantu punya usaha miskin dan belum dibantu. Terus ojo sing sugih njaluk nang aku pisan ya ojo ngono lho. Mas yo kowe dulure sapa ndak gitu begitu Mas Taufik. Sering Mas seperti itu. Ala lutung oleh duit 2,5 juta. Ngono bahasanya Mas. Ya udah minta aja siapa tahu dikasih lah. Gila kamu ndak miskin jangan minta bantuan itu gitu loh, itu untuk orang miskin. Nah, itu Mas Taufik. Oke, siap. Saya rasa sudah cukup Ya, oke. obrolan pada pagi hari ini. Baik, Bolawarmo, kita akhiri bincang-bincang dengan Kepala Dinas Sosial Kota Pasuruan, Bapak Koko Ari Hidayat pada pagi hari ini. Sampai jumpa di perbincangan-perbincangan selanjutnya. Selamat pagi.